Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai implikasi globalisasi, bentuk peran, manajemen sumber daya manusia, yang beranggotakan saya sendiri, Retno Setiawati, NIM 3002, Saiful Burhan 3003, Safrizal Rizky Surya Chandra 3004, Nurul Anissa Fitri 3023, dan yang terakhir Nurul Sofiana 3031. Yang pertama, globalisasi mempengaruhi organisasi yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan harapan yang tinggi untuk kinerja kualitas. Dan biaya globalisasi juga memberikan tekanan pada fungsi manajemen sumber daya manusia untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi dan menambah nilai yang lebih besar. Makalah ini pertama meninjau tren global HRM dan implikasi globalisasi dan budaya untuk HRM menggunakan Ulrich Human Research Campaigns agenda baru untuk menambah nilai dan memberikan hasil Boston Harvard Business School Press 1997. Slide selanjutnya, menurut Morrison 2005, globalisasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi organisasi yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan harapan yang tinggi untuk kinerja kualitas dan biaya rendah. Pergerakan barang dan jasa internasional telah meningkat secara eksponensial menjadi 7,9 triliun US dollar menurut Ulrich dan Brookbank 2005. Hambatan perdagangan terus berkurang dengan munculnya zona perdagangan bebas di Eropa, Amerika Utara, dan Asia termasuk Uni Eropa atau UE, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau disebut NAFTA, dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yaitu ASEAN. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Saiful Burhan. Peran manajemen sumber daya manusia. Peran ke-1, mitra strategi mengharuskan manajer SDM menyelesaikan inisiatif SDM dengan tujuan organisasi strategis. Hasil untuk peran ini adalah strategis yang dijalankan. Peran kedua, agen perubahan memberikan organisasi baru yang lebih kompetitif untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Peran ketiga, ahli administrasi memberikan proses yang efisien, misalnya rekrutmen, seleksi, pelatihan, kompensasi, tunjangan, perencanaan tenaga kerja, dan manajemen kerja. Model implikasi lintas budaya Hofstede. Praktek HRM mungkin tidak digeneralisasikan di berbagai negara karena undang-undang kebijakan yang berbeda dan budaya. Zeng 2003, Werner 1997, Hofstede 1993. Dimensi individualisme dalam penelitian ini mencakup pada sejauh mana individu menerima perbedaan antara orang-orang sebagai hal yang sah dan diharapkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Safrizal Rizky Surya Chandra. Peran mitra strategis. Banyak organisasi memilih manajer dan akuisisi sebagai strategi pertumbuhan, dan manajemen sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam memastikan kesesuaian strategi lintas batas. Ubah peran agen. Peran agen HRM membantu kepemimpinan memperbarui organisasi yang secara efektif menangani tuntutan pasar yang berubah. Endgame adalah organisasi yang lebih kompetitif. Globalisasi biasanya menghasilkan melakukan bisnis lintas budaya, bahasa, dan lingkungan.
Hukum yang berbeda membuat pembaruan organisasi menjadi tantangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Anissa Fitri. Terima kasih. Selanjutnya ada peran ahli administrasi. Peran ahli administrasi yang dapat disampaikan adalah organisasi yang efisien. Globalisasi memberikan tekanan untuk menjadi lebih efisien dalam berbagai cara, yaitu 1. Meningkatkan persaingan untuk sumber daya yang langka dan pelanggan memaksa organisasi untuk memberikan produk dan layanan dengan cara efektif, cepat, dan hemat biaya. 2. Pengurangan biaya diterjemahkan menjadi peningkatan profitabilitas, sebuah realitas bahasa yang dipahami oleh manajemen. Kemudian ada peran juara karyawan. Hasil dari peran juara karyawan adalah untuk memaksimalkan kontribusi karyawan kepada organisasi dan mengadvokasi hak-hak karyawan. Munculnya e-learning dan pembelajaran jarak jauh memungkinkan organisasi untuk mengembangkan karyawan dalam skala global dengan biaya rendah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya, gugus tugas global yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah global adalah tempat lain untuk meningkatkan kontribusi terhadap masalah bisnis utama. Jadi, memberikan peluang perkembangan untuk pertumbuhan dan meningkatkan visibilitas internasional. Dalam globalisasi operasi, kemungkinan akan meningkatkan jumlah ekspatriat dan karyawan yang kembali ke negara-negara asalnya, atau disebut juga repatriasi. Selanjutnya, mengenai advokasi karyawan, yaitu memahami perbedaan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan praktik HRM. HRM adalah penting karena organisasi berkembang secara global, misalnya undang-undang, presiden, pelecehan seksual berbeda di setiap negara. Juara karyawan memaksimalkan kontribusi karyawan dan mengadvokasi karyawan. Pengembangan dan pelatihan karir adalah sarana utama di mana karyawan dapat meningkatkan kontribusi mereka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.